Haji luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didit mau ngomong dulu? Saya aja. Bapak Ibu, sebelum saya kenalan, saya ingin kenalan dulu dengan tamu undangan yang hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini. Bisa angkat tangan yang baru pertama kali mengikuti acara hari ini. Luar biasa. Selamat datang calon miliarder berikutnya. Bapak Ibu, nama saya Novi Didit. Kenapa dipanggil Novi Didit? Karena kemana-mana saya selalu dengan suami saya yang namanya Didit. Jika suami saya namanya Rismanto, berarti saya Novi Rismanto, gitu ya. Jadi untungnya nama suami saya Didit, jadi dipanggil Novi Didit. Saya sama suami saya menjalankan bisnis ini itu waktu awal-awal pandemi. Jadi 3 bulan sebelum pandemi saya bergabung di bisnis ini dari minus, Bapak Ibu. Jadi latar belakang saya hanya seorang ibu rumah tangga. Di bisnis ini saya disulap menjadi seorang entrepreneur yang berani, yang tangguh, yang bisa semuanya, Bapak Ibu. Nah, awalnya saya memulai bisnis ini dari minus karena kenapa? Dulu saya mengikuti namanya investasi bodong, Bapak Ibu. Pernah dengar namanya investasi? Ya. Dimana kita naruh uang dapatnya sertifikat atau kertas tanda tangan aja. Nah, begitu ordernya lari, bisa nggak kertas ini dibuat acuan? Nggak bisa, Bapak Ibu. Itu saya minus sampai 2 miliar. Jadi waktu itu saya sama suami saya mengikuti investasi totalnya 2 miliar. Waktu hancur, Bapak Ibu, uang di ATM itu tinggal 1 juta. Dan Allah ngasih anugerah lagi kepada saya, Bapak Ibu, cobaan yang sangat luar biasa. Ibu saya sakit stroke, lumpuh, usaha saya semuanya hancur, dan tidak terduga lagi ada pandemi COVID-19. Nah, disitulah Bapak Ibu saya ada 2 pilihan, yaitu bangkit atau terpuruk. Kalau terpuruk, nggak akan mungkin saya berdiri di tempat ini di hadapan Bapak Ibu semua dengan prestasi segini banyaknya. Waktu itu saya memilih bangkit, dan saya mengenal usaha ini itu dari penjual kaset DVD dari Gresik. Jadi penjual kaset DVD dari Gresik, kaset DVD bajakan itu loh Bapak Ibu. Orang jualan kaset DVD di pinggir jalan kaki 5 itu cerita ke saya, tanya ke saya usaha apa, nggak usaha apa-apa, masih bingung cari usaha saya. Kepingin usaha apa, bingung juga mau usaha apa. Karena kenapa? Usaha sekarang Bapak Ibu itu kalau kita ingin untung puluhan juta, kita harus mengeluarkan modal ratusan bahkan miliaran, bener gak? Nah, waktu itu saya bingung, uang tinggal 1 juta, ibu sakit stroke, ditanya ingin usaha apa, bingung, nggak tahu usaha apa. Mau terus ditanya kepinginnya bagaimana, pengennya usaha tapi bingung. Akhirnya sama Pak Didi, ini Pak Didi yang tengah, yang kecil ini Pak Didi, yang sebelah sana istrinya, dan ini Pak Endar. Saya diperkenalkan bisnis ini, itu hanya dibilangin gini aja Bapak Ibu, ayo ikut bisnis saya menjalankan bisnis ini hanya 2 hari dapat 4 juta. Mau nggak? Saya bilang mau, karena waktu itu saya butuh uang banyak Bapak Ibu. Semuanya tersita, aset tersita, mobil tersita, semuanya tersita. Yang tidak tersita itu hanya semangat saja dan suami saya. Ya, dan suami saya. Nah, begitu dikenalkan, saya diajak janjian di McD ini Bapak Ibu. Kita janjian jam 9 pagi, beliaunya datangnya jam 11 siang, nunggu 2 jam saya. Nah, dari sini waktu ke McD ini hanya diajak foto, dikasih tiket undangan, suruh datang ke seminar seperti yang Bapak Ibu lakukan. Karena saya itu pikiran saya bingung, pusing, tidak basic pengusaha,
ketika diajak ke seminar, dijelaskan, duduk di paling depan seperti yang Bapak lakukan. Saya sama suami saya duduk jejer. Dan waktu itu yang saya lakukan, Bapak Ibu tahu enggak? Plonga-plongo. Saya loh, bukan Bapak Ibu. Kalau saya tadi lihat di belakang Bapak Ibu gak ada yang plonga-plongo. Saya plonga-plongo. Karena enggak tahu itu maksudnya apa, ini apa gitu, enggak tahu. Nah, tapi satu Bapak Ibu yang saya tahu, yang saya tangkap di bisnis ini, ada seorang penjual es degan, anaknya 7, penjual es degan kaki 5 di pinggir jalan, namanya Bunda Yayu, dapat mobil dalam waktu 7 bulan. Saya dibilangin sama suami saya, orang itu bisa, mami pasti bisa. Tapi saya bilang, bisnis ini tidak masuk akal. Kok bisa sih 2 juta dapat motor, mobil, rumah? Gak masuk akal. Saya bilang gitu sama suami saya. Kata suami saya, gak usah mikir panjang-panjang. Yang dipikir adalah, dimana tadi ada pembicara menjelaskan modalnya 2 juta, dimana kita mengenalkan ke orang itu belanja 2 juta juga, kita dapat 400 ribu, bener gak? Kalau kita bercerita ke 5 orang belanja juga masing-masing basic 2 juta, maka kita mendapatkan bonus totalnya juga 2 juta. Berarti kalau mami ngajak orang ke 6, itu sudah keuntungan mami. Udah balik modal, untung 400 ribu, untung produk senilai 3 juta, gak usah lihat motor, gak usah lihat mobil, gak usah lihat rumah. Itu sudah untung dan tidak ada ruginya. Begitu saya masuk di komunitas ini Bapak Ibu, benar-benar tidak masuk akal, tapi masuk rekening Bapak Ibu. Itu sungguhan. 1 minggu saya menjalankan bisnis ini sama suami saya mendapatkan bonus 11 juta. 11 juta. 1 bulan saya menjalankan bisnis ini, bonus saya 60 juta bisa untuk bayar hutang, ya kan? Karena saya ikut komunitas ini itu dari pinjem Bapak Ibu, pinjem saudara, pinjem teman yang bisa saya pinjemin. Cara pinjemnya juga ada triknya. Jadi nggak hanya sekedar pinjem. Kalau seumpama hanya sekedar pinjem bilang gini, Mas, saya ada usaha nih Mas, usahanya modalnya 60 juta, saya pinjem uangnya bisa nggak? Nanti 1 bulan saya kembalikan. Diketawain Bapak Ibu, bener nggak? Nah, trik saya seperti ini. Om, Mas, Mbak, saya ada usaha, di mana usaha ini modalnya 62 juta. Uang saya sudah ada 60 juta, kurang 2 juta. Bisa pinjem dulu nggak? Nanti 1 bulan saya kembalikan. Saya bilang gitu. Dipinjemi Bapak Ibu. Karena kenapa? Mau usaha kita masih modal. Dan itu trik saya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu saya jalankan ini, saya ketemu namanya Pak Aris, mantan pemulung ini, dari lantaran beliau kenal sama Komandan TNI AL, dari AKBP Polda, dari Bea Cukai, itu dari lantaran tangan si pemulung itu. Jadi Bapak Ibu, usaha ini benar-benar luar biasa. Saya jalankan ini waktu saya dapat penghargaan Pak Jero di Bandung, saya dapat ini dilihat sama 2.000 orang. Nah ini Bapak Ibu, luar biasa, pokoknya luar biasa. Saya menjalankan bisnis ini luar biasa. Di bisnis ini saya juga ada mitra-mitra yang luar biasa, dan tentunya ada mitra saya yang pertama kali ikut di bisnis ini Bapak Ibu, yaitu Mbak Lina. Mbak Lina ini adalah sekaligus adik saya, dimana Mbak Lina ini dulunya bekerja sama saya, menjadi admin di kantor saya, dimana kantor saya bangkrut Bapak Ibu. Dan Mbak Lina bekerja di perusahaan swasta terbesar di Surabaya, yaitu Penebaribas kerjanya. Dia gajinya sebulan itu sudah 10 juta Mbak Lina ini. Waktu Mbak Lina sakit, nggak malah dapat santunan, tapi gajinya malah dipotong. Di sini ada yang merasakan seperti itu nggak? Ada.
Nah, saya bilang sama Mbak Lina, hanya saya kasih 3 pertanyaan. Di dunia ini, kriteria orang itu ada yang banyak uang tapi tidak ada waktu. Yang kedua adalah ada waktu tapi tidak punya uang. Terus yang ketiga, banyak uang banyak waktu. Lina pilih yang mana? Adik saya memilih yang nomor 3, banyak uang banyak waktu. Kalau hanya karyawan biasa, Bapak Ibu akan gak ada waktu, gak ada uang. Karena kenapa? Hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di saat kita gak bisa bekerja, maka kita tidak bisa hidup. Adik saya memilih banyak uang banyak waktu. Tapi bagaimana caranya? Saya paksa masuk di komunitas saya, yaitu komunitas Karib, Bapak Ibu. Mbak Lina menjalankan bisnis ini di sela-sela waktu sibuknya, hanya pulang kerja 2 jam setiap hari, ngasih tiket undangan ke orang, dan setiap seminggu sekali datang ke seminar mengantarkan calon mitranya. Itu saja yang dilakukan Mbak Lina. Tapi nyatanya Mbak Lina hanya melakukan seperti itu 6 bulan, nembus motor sama mobil yang pertama, Bapak Ibu. Setelah itu nikahnya mewah, sampai 3 kali resepsi itu mewah. Tidak mau dibantu kakak-kakaknya. Katanya uangnya Mbak Novi dibuat bayar utang saja, uangnya Mas Koirul dibuat bayar utang saja. Saya ada pegangan. Nah, itu yang dilakukan adik saya. Nikah mewah pakai uang bonus dari bonus-bonusnya, Bapak Ibu. Setelah itu Mbak Lina melahirkan, Allah berkehendak lain. Di usianya yang 24 tahun, masih muda sekali, Mbak Lina harus pulang ke Rahmatullah sebelum melihat anaknya, sebelum memegang anaknya, sebelum menyusui anaknya. Saya waktu itu langsung mikir, Bapak Ibu, kenapa kok bukan saya dulu? Karena waktu adik saya meninggal itu, utang saya masih ratusan juta. Utang adik saya, Mas Kairul, masih ratusan juta. Andaikan waktu itu Allah memanggil saya duluan, Bapak Ibu, utang saya yang ratusan juta, siapa yang akan bayar? Apakah ibu saya yang lagi stroke lumpuh? Apakah anak saya yang usianya 6 tahun sama 10 tahun? Coba Bapak Ibu bayangkan, jika Bapak Ibu berada di posisi saya. Jangan sampai, waktu itu saya berpikir, jangan sampai di saat nanti Allah memanggil saya pulang ke Rahmatullah, saya meninggalkan beban hutang ke anak-anak saya, ibu saya. Jangan sampai. Sebisa mungkin bagaimana caranya saya sama suami saya gaspol, piye carane saya dapat rezeki, saya bisa nutup utang-utang saya bisa membahagiakan orang tua saya, bisa membahagiakan anak-anak saya. Itu yang dalam pikiran saya, Bapak Ibu. Dengan meninggalnya adik saya banyak hikmah yang saya petik. Adik saya ngasih pelajaran yang sangat luar biasa dengan keadaan ini, Bapak Ibu. Saya yakinnya orang di Indonesia ini 99% semuanya pasti punya hutang. Sahabat Karib ini ada dengan bekerja sama dengan PT BES, Bapak Ibu. Itu untuk ngasih solusi buat Bapak Ibu semua. Ayo bangkit, Bapak Ibu. Hidup tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Kapan usaha kita akan naik, kapan usaha kita akan turun, kita tidak ada yang tahu. Dulu kalau Bapak Ibu tahu, sebulan saya sama suami saya penghasilannya 50-60 juta per bulan. Saking sombongnya saya, dapat penghasilan segitu banyaknya, berani kredit mobil
berani kredit motor, berani kredit ini itu. Allah murka Bapak Ibu, itu tandanya orang sombong. Karena kenapa? Kredit motor 5 tahun jangkanya, belum tentu 5 tahun ke depan kita hidup Bapak Ibu. Belum tentu 5 tahun ke depan itu usaha kita lancar terus. Itu yang saya alami. Saya Bapak Ibu, begitu ada pandemi, usaha saya hancur. Pandemi semuanya hancur, perekonomian hancur. Di PT BES ini Bapak Ibu, saya bangkit. Saya dibangkitkan, saya diajari, saya dibimbing, saya dimentori, saya dibina, dibantu, didampingi, hingga saya Bapak Ibu bisa tembus ribut 8 motor, 3 mobilio, 1 Pajero, hanya dalam waktu 1,5 tahun saja. Saya sudah tahu caranya Bapak Ibu, saya sudah tahu jalannya, dan saya sudah menularkan ke semua leader-leader pemuda Bapak Ibu. Hingga di jaringan saya ada 30 orang peraih reward motor cash, 5 orang peraih reward mobil cash di jaringan saya hanya dalam waktu tempo 1,5 tahun. Bapak Ibu tinggal mengikuti cara kita. Bapak Ibu tinggal mengikuti jalan kita. Saya yakin Bapak Ibu juga akan sukses sama seperti kita. Karena yang kita ajarkan adalah sistemnya sama, produknya sama, caranya sama, dan perusahaannya sama. Saya yakin hasilnya juga akan sama. Tinggal